Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fanawayna ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa bi sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata 'ala al khair ibtigha'a mardatillahi wa sawabihi wa qurbih. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Baik, para masyayikh, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan terlimpah untuk keluarga dan para sahabat beliau serta kepada siapapun yang telah menyampaikan ajaran beliau kepada kita. Kita lanjutkan kembali kajian kita terhadap kitab Waraqat karya Imam Al-Haramain dan juga kitab Fathul Qarib karya Ibnu Qasim Al-Ghazi, syarah dari Matan Taqrib karya Qadi Abu Syuja'. Sebelum kita mulai, kita sama-sama kita baca Al-Fatihah ya. Kita kirimkan pahalanya untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk siapapun yang menyampaikan ajaran beliau kepada kita, dan terkhusus di majelis ini kita kirimkan juga untuk penulis kitab Ala hadhihi niyati salihah Al-Fatihah. Jadi membaca Al-Fatihah itu maksudnya bukan membaca tanbih ya. Ada orang bilang Al-Fatihah itu petunjuk untuk orang yang masih hidup. Memang siapa yang mengingkari itu? Kita baca Al-Fatihah untuk orang meninggal itu maksudnya apa? Bukan tanbihnya yang untuk orang meninggal, tapi pahalanya kita kirimkan. Sampai atau tidak itu terserah Allah. Orang bilang kan membantah itu seperti itu. Coba antum baca surat Al-Fatihah. Ini pedoman untuk orang hidup, tidak untuk orang mati. Siapa bilang kita baca Al-Fatihah sebagai pedoman bagi orang mati? Bukan pedoman orang mati. Al-Fatihah. Pahalanya kita kirimkan untuk orang yang sudah mati. Sampai tidak sampai itu tidak urusan nang udah tujuh. Urusan Allah. Sampai itu tidak sampai. Kalaupun tidak sampai pahala, kita dapat pahala yang baca. Ya, 1 huruf 10 kebaikan. Kan seperti itu. Nah, kan aneh, membatalkan hujah dengan yang aneh-aneh. Itu aneh. Ya, Al-Quran ini hidayah, Al-Fatihah hidayah. Siapa yang tidak menerima itu? Kita semua menerima itu kok. Kita tidak ingkar. Ya, kita terima itu. Yang kita kirimkan bukan hidayahnya, tidak orang meninggal aja lah. Tapi apa? Pahalanya. Ya, kalau tidak, ngapain baca Fatihah ketika sholat jenazah? Kita sholat jenazah, ngapain baca Fatihah? Ya. Kan pahala sholat kita niatkan agar sampai kepada jenazah. Ya, itu kan sholat mini kan. Sholat mini. Apa yang kita kirimkan kepada jenazah? Al-Fatihah, salawat Nabi, doa. Ya enggak? Nah, orang-orang ini enggak paham. Ya itulah. Memang orang beragama sesuai kualitas otaknya, dan kebetulan zaman kita ini banyak orang kualitas otaknya itu di bawah rata-rata. Ya enggak? Ditanya mana yang besar 1/3 daripada 1/9, dijawabnya 1/9. Mana yang lebih berat, emas besi 1 ton atau kapas 1 ton? Dia bilang besi. Itulah kondisi kita sekarang. Tidak bisa membedakan apa Dewi Sandra dan Sandra Dewi. Ya kan? Jauh. Sekali tobat, pandailah yang ngecek ke Ustadz yang tadi enak. Ustadz belajar lagi. Marah soal novel. Ustadz belajar lagi. Kok dari Maroko kami datangkan Ustadz ke YTWU untuk belajar nih, kata beliau kan. Syekh Abdul Mun'im Sayyid Abdul Mun'im Al-Ghumari. Nah, oke, kita masuk pembahasan baru ya. Mujmal dan mubayyan. Mujmal, mubayyan. Kemarin umum, khusus. Proses mengkhususkan yang umum namanya taksis. Nah, sekarang ada mujmal, ada mubayyan. Proses mengubah mujmal menjadi mubayyan namanya bayan. Bayan ya. Bayan menjelaskan, mubayyan sesuatu yang sudah jelas. Mujmal sesuatu yang harus dijelaskan.
Menjelaskan itu artinya bayan, ya, atau penjelasan. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'na bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhina fid dharain amin. Wal mujmalu dapat? Dapat Ustaz? Dapat Kak? Taksis nanti kan lah. Ada kitab? Taksis nanti kan? Alah, taksis natik bil qiyas. Taksis nutqi bil qiyas. Ya. Taksisun nutqi bil qiyas sudah kemarin ya. Sudah. Taksisun nutqi bil qiyas. Oke. Jujur. Wal mujmalu, dan yang mujmal, ma yaftaqiru ilal bayani, perkara yang membutuhkan bayan, barang yang membutuhkan penjelasan, itu mujmal. Nahu thalathata quru wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru, 3 quru. Fa innahu yahtamilul athhara wal haidha, maka sesungguhnya dia lafaz itu yahtamilu ini mungkin artinya ya, memiliki kemungkinan apa? Suci dan haid. Kenapa? Listirakil qur'i, karena lafaz quru ini dalam bahasa Arab itu jenisnya mustarak. Mustarak itu artinya satu lafaz maknanya 2. Mustarak. Ada lagi satu lafaz, satu makna lafaznya 2, maknanya sama tapi lafaznya beda, itu namanya apa? Mutaradif. Ada lagi 2 kata maknanya berlawanan, namanya mutadaddun ya. Nah, mustarak itu apa? Satu kata maknanya 2, maknanya banyak, mustarak. Itu namanya mustarakun. Mustarak satu lafaz makna 2. 2 atau lebih, itu mustarak. Kemudian ada lagi namanya apa? Mutaradif. Mutaradif artinya 2 kata maknanya sama. Mutaradif 2 kata maknanya sama. Ada lagi mutadaddun. Diddun, asal katanya diddun. Itu antonin. Ya, berlawanan. 2 kata berlawanan. 2 kata berlawanan. Itu nak kita bahas di sini ya. Mutadad nak kita bahas. Yang kita bahas di sini adalah istirak, mustarak. Listirakil qur'i. Karena ada sifat istirak pada kata quru. Jadi quru ini sifatnya apa? Mustarak, punya 2 makna. Tolong carikan halaman berapa? Di kitabku 7 halaman 88. Hanya terjemahan. Setelah umum khusus. Dah belum? Dah, biar saya tolong. Dah. Mantap lah. Antum jual juga lah di Shopee antum. Ya. Listirakil qur'i. Karena istirak, ada sifat istirak pada kata al-qur'u antara apa? Haid dan suci. Ada haid, ada suci. Wal bayan, sedangkan bayan apa itu? Ini proses mengubah yang mujmal menjadi mubayyan. Ikhrajus syai'i, mengeluarkan sesuatu, min hayyizil iskali, dari posisi iskal. Iskal ini sudah jadi bahasa Indonesia ya. Bagi saya ini muskil. Itu kan sudah jadi bahasa Indonesia, muskil. Iskal, bermasalah, problematik. Ya, rumit. Nah, itu rumit. Iskal itu rumit.
ila at-tajalli. Tajalli itu jalak. Tajalli itu artinya tampak, jelas. Haiz itu apa? Hayyiz posisi. Mutahayyiz artinya bertempat. Nah, makanya orang-orang mengatakan Allah itu di langit, dalilnya apa? Allah fis sama, misalkan katanya istawa ila sama, seperti itu ya enggak? Itu enggak bisa dikatakan Allah beristiwa kepada sama. Kenapa? Karena istawa itu asal katanya sama dengan sawwa. Coba baca ayat Al-Baqarah 29. Tsumma stawa ila sama'i fasawwahunna. Ya. Sawwa di situ artinya apa? Menyempurnakan. Berarti Allah istawa ila sama apa artinya? Ya kan? Seperti itulah kira-kira. Asal katanya sawwa. Sawwa itu muta'addi sawwa. Fa'ala yufa'ilu. Sawwa yusawwi. Taswiyatan. Kan seperti itu. Artinya apa? Menyempurnakan langit. Sekarang istawa. Istawa itu faedahnya apa? Mutawa'ah. Berarti Allah itu bagaimana? Sempurna. Itu artinya. Ya. Atau istawa juga bisa artinya stabil. Ya enggak? Sumastawat alal judi. Ya enggak? Terombang-ambing di laut. Kemudian istawat alal judi. Kan itulah contohnya. Sekarang kita tanya pada mereka, adakah salaf yang menyatakan makna istawa itu tahayyaza? Kalau salaf menyatakan bahwa makna istawa itu ala, kita sepakat. Allah memang maha tinggi atas arasy. Kalau ada ulama salaf mengatakan irtafa'a, tinggi juga, Allah memang maha tinggi. Ya, tapi apa arti tinggi? Mereka memahami bertempat. Allah bertempat tapi nak butuh tempat, itu logika mereka ya enggak? Maka kita tanya, bertempat itu bahasa Arabnya apa? Tahayyaza. Tahayyaza atau tamakkana, seperti itu ya enggak? Tahayyaza. Haiz itu artinya tempat, posisi. Allah itu mutahayyiz, menempati ruang. Mutahayyiz itu artinya menempati ruang. Apakah Allah itu mutahayyiz, menempati ruang di atas arasy? Ada enggak salaf soleh yang menakwilkan seperti itu? Kalau enggak ada, berarti itu bukan salaf soleh yang menyatakan Allah bertempat. Tapi kamu, ya bukan Ustadz ya, kamu, kalau ada wabi yang nonton, ya, ente, itu haiz ya, haiz. Jadi itu tanya ya, kalau ada orang nanya, salaf mau memahami Allah itu di arasy, kita juga memahami Allah di arasy. Allah apa di arasy? Di atas arasy. Kalau kita meyakini Allah istawa di arasy, itu kita. Apa makna istawa? Tafwid, wallahu a'lam, enggak tahu kita arti istawa. Pokoknya Allah bukan tidak menempati ruang, Allah tidak bertempat sebab Allah bukan fisik. Ini fisik bertempat, ini di atas ini, itu fisik, itu enak. Allah bagaimana? Tafwid, wallahu a'lam. Kalau mau takwil enggak apa-apa, takwil. Berarti istawa 'alal arsy, tsumma istawa 'alal ar-rahmanu 'alal arsy istawa. Itu yang kita sampaikan dulu ya enggak? Allah 'alal arsy istawa. Dalam ayat lain Allah ala kulli syai'in qadir. Dan aras itu termasuk kulli syai' enggak? Aras itu termasuk kulli syai'. Itu kan takwil ma'thur juga. Jangan dibilang itu takwil dengan logika, enggak. Bukan takwil logika itu. Menakwilkan istawa menjadi iqtadara. Ya, menakwilkan istawa menjadi menguasai itu bukan takwil bil ra'i, tapi dengan takwil bil ma'thur. Contohnya dalam Al-Qur'an apa? Yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Sekarang siapa la'inun itu? Ada yang menakwilkan la'inun itu artinya apa? La'natullahi wal malaikati wan nasi ajmain. Maksud la'inun di situ adalah manusia dan malaikat. Kan seperti itu. Sama dengan yang tadi. Ya, istawa ar-rahmanu 'alal arsy istawa. Dalam ayat lain Allahu 'ala kulli syai'in qadir. Kan sama-sama. Satu ar-rahmanu 'ala, yang satu fa innallaha 'ala. Ya. Setelah Allah ini aras, setelah Allah ini kulli syai'. Kulli syai' ini berarti umum, segala sesuatu. Dan aras adalah salah satu dari segala sesuatu. Seperti itu. Ya, rumit kan? Makanya tidak semua orang bisa memahami ini. Orang-orang nalar pendek, sudah. Orang nalar pendek itu yakin Allah ada, yakin. Allah sempurna, ya. Allah punya kekurangan, enggak. Allah aja nih gaduh-gaduh akidah awam. Harusnya seperti itu ya orang awam ya. Yakin Allah ada, siap. Allah sempurna enggak? Iya. Allah punya kekurangan. Alah. Jangan ditanya di mana Allah. Orang awam ditanya di mana Allah. Itu yang bikin kita marah kan itu. Kaji-kaji yang ndak makanan awam dibuka. Orang tua Nabi di neraka lah, entah bahasa-bahasa yang itu enak. Manfaatnya enggak ada. Aqidatul awam itu saja ya.
Kan dalam Jawahir Kalamiyah tauhid ijmali. Iman secara ijmal, iman secara global yaitu saja meyakini Allah Maha sempurna dan Allah tidak punya sifat-sifat kekurangan. Titik, selesai sampai di situ. Jangan tanya oleh. Pulang, fokus banyak-banyak salat, banyak-banyak zikir, banyak-banyak tawakal, tunggu mati selesai. Itulah kira-kira ya. Orang awam seperti itu. Ini orang awam ditanya-tanya pula seperti Allah punya tangan dua dan dua-duanya kanan. Nah, kan kacau. Ya. Allah punya dua mata, tidak seperti Dajjal yang matanya satu. Itu meleset. Entah apa urgensi membuka kaji seperti itu pada awam. Enak. Kita tidak seperti itu. Nah, al-idah. Artinya apa? Idah, menjelaskan. Wan nassu, ada lagi nas. Nas ma la yahtamilu illa ma'nan wahidan. Nas itu artinya barang atau barang yang kita bahas di sini adalah lafaz yang tidak yahtamilu mengandung, yang tidak mengandung atau memiliki kemungkinan kecuali illa ma'nan wahidan, kecuali satu makna saja. Nah, katanya apa? Apa istilahnya? Konotatif, denotatif. Konotatif ya. Atau denotatif. Ragu saya. Denotatif misalnya. Ya. Konotatif itu ada makna lainnya ya enggak? Entahlah enggak jelih lo enggak. Lalamu enggak pernah jatuh. Pokoknya itulah ya. Nas dia tidak ada kemungkinan lain. Tinju, enggak. Ciduang seperti itu. Ya, maknanya jelas. Lafaznya maknanya. Ya, maknanya apa? Lafaznya. Ya. Gimana membayangin udah selesai? Belum lah, buru-buru aja belum. Udah masuk dalam. Mujmal, kita sekarang sedang membahas mujmal itu apa saja. Ya kan? Kalau nas untuk apa lagi dijelaskan karena dia udah jelas. Ya kan? Ini masih pembahasan mujmal. Nah, ya. Ini istilah-istilah nih ya, nas, zahir, mujmal, mubayyan. Kita membayyan itu dengan apa? Ya, makanya berdalil itu dengan apa? Berdalil kalau misalkan sesuatu yang mujmal dibantah dengan yang mujmal boleh atau tidak. Kan itulah gitu. Berarti mujmal dibantah dengan apa? Nas. Nah, itu contoh. Enak. Yang mujmal dibalas dengan apa? Dengan yang zahir. Seperti itu. Zahir itu apa? Dia punya dua makna tapi salah satu maknanya lebih kuat. Nah, itu nanti kita bahas ya. Spoiler pula. Nah, jadi wal bayan ikhraju syai'i min hayyizil iskali ila hayyizit tajalli, mengeluarkan sesuatu dari posisi iskal, dari posisi tajalli. Nah, mungkin kalau mau dibuatkan contoh banyak ya, seperti yang kemarin. Nah, kalau tidak ada potensi bayan maka kita ambil dalil yang lebih kuat seperti masalah wudu ya. Itu kan mujmal. Apakah Nabi mengulang wudu ketika sampai di masjid atau tidak? Itu contoh. Ya. Terus wan nasu dan nas ma la yahtamilu illa ma'nan wahidan, tidak mengandung kemungkinan kecuali satu makna saja. Contohnya apa? Ka Zaidin. Seperti Zaid pada contoh ra'aitu Zaidan. Saya melihat Zaid. Yang kamu maksud Zaid ini siapa nih? Enggak, dia jelas orangnya. Ya, saya melihat Zaid. Tapi ada lagi namanya zahir. Ya. Ada lagi yang namanya zahir. Ada lagi namanya muawwal. Waqila ma ta'wiluhu tanziluhu, dan dikata orang apa nas itu ma ta'wiluhu tanziluhu, barang yang takwilnya adalah tanzilnya. Tanzil itu seperti apa dia turun, seperti itu pula maknanya, karena kita sedang membahas tentang Al-Quran dan hadis ini. Penakwilannya sama dengan sebagaimana ia turun, sebagaimana ayat itu diturunkan Allah, begitu pula pemaknaannya. Takwil itu pemaknaan ya, bukan pemalingan makna. Hati-hati ini ya. Bukan menolak makna, menolak itu ta'til. Kita takwil itu sama dengan tafsir. Orang menakwil dia tuduh menaktil, itu kacau. Nahu contoh fasyamu thalathati ayyamin, ini jelas. Maka puasa 3 hari. Apa nih maksud puasa? Mungkin puasa ini maksudnya menahan hawa nafsu tapi boleh makan. Ada cerita. Nanti kacau. 3 hari ini apa maksudnya ya? Mungkin 3 hari ini maksudnya 3 harinya saja, malamnya enggak. Iya memang pas tuh. Pas tuh. Ya. Makanya ini nas. Fa innahu, maka sesungguhnya dia, dalil itu, contoh itu bimujarradi ma yunazzalu boleh. Bimujarradi ma yanzilu boleh. Bimujarradi ma yunzalu boleh juga.
kalau sulasinya sulasi mujarrad pakai fi'il yang maklum, kalau sulasinya mazid pakai fi'il yang majhul ya. Maka sesungguhnya contoh dalil tadi dengan semata-mata yang turun ya, dengan murni dia turun, tidak kita taati, yufhamu maknahu, dipahami makna, tidak perlu panjang-panjang tafsirnya. Turun ayat itu langsung kita paham semata-mata, ayat itu semata-mata mujarrad tanpa ada alat-alat tafsir, cukup ayat itu saja bisa kita pahami. Nah, wahwa kata nasun itu, an-nasu itu mustaqun, terambil min manassatil arusi, dari singgasana pengantin. Manassatil arus, singgasana pengantin, pelaminan ya. Kenapa? Lirtifaihi ala ghairihi, karena posisi tingginya atas yang lain. Dalil yang paling kuat berarti dalil apa? Nas. Ada dalil yang nas, ada dalil zahir, ada dalil yang mujmal. Mana yang kita ambil? Nas. Itu makanya dalam mazhab Syafi'i yang diambil itu nas. Aula mastumun nisa, walaupun ada kemungkinan-kemungkinannya nak. Itu zahir lah itu, barangkali. Kalau misalkan ada kemungkinan lain makna lamastumun nisa itu berarti itu namanya apa tuh? Zahir. Zahir setelah ini kita bahas ya. Wa huwa mustaqun min manasatil arus. Oke. Lirtifaihi, karena tinggi posisinya, ala ghairihi atas yang lain, fi fahmi maknahu, dalam memahami maknanya, min ghairi tawaqqufin, tanpa tawakuf. Tidak berhenti pula kita menganalisis dulu, langsung paham. Tidak berhenti pula kita dulu. Saya tawakuf dulu karena ayat ini sukar dipahami. Oh tidak perlu tawakuf. Berhenti. Ya, lanjut. Wadzahiru, dan zahir, dalil yang zahir. Apa yang dimaksud dengan zahir? Mahtamala amraini. Berarti zahir ini mustarak juga sebenarnya nih. Zahir ini sebenarnya juga mustarak. Tapi ahaduhuma azharu minal akhar. Salah satu dari makna itu, salah satu dari dua makna atau beberapa makna itu azharu, lebih kuat minal akhari, daripada makna yang lain. Ya. Bisa, kenapa lebih kuat? Bisa karinah, enak, karena ada karinah tentu saja ya. Apa contoh? Kal asadi, seperti singa. Asad fi dalam ra'aitul yauma asadan, saya melihat singa. Dia tinggal di mana? Dia tinggal di Indonesia. Ada singa di Indonesia? Tidak ada. Harimau ada? Singa tidak ada. Dia bilang saya tengok singa tadi. Tidak mungkin itu singa asli. Ya. Singa pedium. Ya. Fa innahu, maka sesungguhnya secara zahir, maka zahirnya fil hayawan, zahirnya singa itu adalah tentang hewan muftaris, hewan buas, satu jenis hewan buas. Li'annahul ma'nal haqiqiyu, karena hewan buas itulah makna hakikinya. Yahtamilu marjuhan, tapi dia juga memiliki memiliki kemungkinan yang marjuh, kemungkinan yang lemah. Ya, singa punya dua kemungkinan. Satu singa, hewan, yang satu manusia pemberani. Mana yang lebih kuat nih? Secara lafaz singa, hewan yang lebih kuat. Secara lafaz zahirnya, makanya ulama nyebut zahirnya apa? Hewan. Tangan, zahirnya tangan itu apa? Organ tubuh. Nah, seperti itu. Ain, zahirnya apa? Organ tubuh lagi. Nah, kan seperti itu. Itu zahirnya. Tapi kata-kata itu asad, yad, ain, itu punya yahtamilu marjuhan, punya makna juga yang lain walaupun tidak lebih kuat. Bisa kuat karena apa? Ada qarinah. Kalau tanpa ada qarinah, maka kita pakai makna zahir. Karena makna zahir ini kuat dari asal. Ya, makna zahir kuat dari asalnya. Nah, makna marjuh kapan kuat? Kalau ada qarinah. Nah, yahtamilu marjuhan. Kata ini juga mengandung makna yang marjuh, makna yang lemah. Lakin hummilar rajulu asyuja'u badalahu. Tapi dalam kasus ini dibawakan laki-laki pemberani sebagai gantinya, sebagai pengganti makna hewan buas tadi. Ya, kita pahami ini laki-laki pemberani, bukan hewan buas. Fa inna hamlal lafzi 'alal akhari, maka sesungguhnya membawa makna lafaz atas yang lain, membawa lafaz ini kepada makna lain, dia makan apa? Muawwalan, tertakwil. Ya, ini kan isi maf'ul nih.
atau takwil, ya nak, membawakan sebuah lafaz kepada makna lain yang bukan makna zahirnya. Itu apa namanya? Muawwal. Wa innama yu'awwalu bid dalil. Hanya boleh ditakwil dengan dalil. Tak boleh takwil tanpa dalil. Kama qala, sebagaimana berkata Imam Haramain, wa yu'awwalu dhahiru bid dalili, dan boleh ditakwilkan yang zahir itu dengan dalil. Boleh ditakwil yang zahir dengan dalil. Ya, boleh ditakwil yang zahir itu dengan dalil. Marajal bahraini yaltaqiyan. Dua laut bertemu, enak. Ini maksudnya. Bukannya takwil itu memang tidak ada dalil. Kalau ada dalil berarti kan dia tafsir. Nah, itu masalahnya. Takwil itu mesti ada dalil. Takwil mesti ada dalil. Kalau tidak ada dalil namanya ta'til. Takwil dan tafsir itu sama, plek-ketiplek dua-duanya. Apa buktinya? Tafsir Tabari judulnya apa? Jami'ul Bayan fi tafsiri ayil Quran. Fi ta'wil. Ya, fi ta'wil Quran. Padahal itu beliau ulama salaf tuh. Nabi ketika mendoakan Ibnu Abbas bukan wa'allimhu tafsir, wa'allimhu ta'wil. Ya. Takwil itu mesti ada dalil. Dalilnya apa? Dalil pertama dalam menafsirkan bahasa dulu. Orang kalau tidak pandai bahasa Arab, jangan ngaku-ngaku ahli tafsir. Ya. Nah, makanya saya tidak suka kajian tafsir Al-Quran. Kalau tidak bisa kajian tafsir Quran, sebut kajian tafsir Maraghi. Kajian tafsir Al-Azhar, sebutkan kitab. Karena kita bukan ahli bahasa Arab, kok buka kajian tafsir. Kebanyakan orang buka kajian tafsir itu pakai buku indeks Al-Quran. Ya. Itu semua yang cerita dari itu. Ya, ya. Yang menjadi sekali. Ayat yang supaya tidak berhukum dengan hukum makan. Apa ibu itu tak mengerti aja dari sini. Masa kayak gitu. Pakai buku indeks. Silakan, bisa dibeli di Shopee. Tafsir Indeks Al-Quran. Cara kerja tafsir indeks itu apa? Disebutkan satu ayat, nanti oleh buku itu disebutkan nomor ayat lain yang senada dengan ayat itu. Itu aja kerja tafsir indeks Al-Quran. Ketika Anda ceramah dengan buku itu, seolah-olah Anda menguasai Quran semua. Seolah-olah. Ya. Wah, ya. Seolah-olah, loncik-loncik Ustaz kok. Al-Quran ini benar-benar dikuasai oleh Ustaz ini. Ya, terhubung satu ayat dengan ayat lain, enak. Orang awam terkesima. Tapi kalau Ustaz masa terkecuh, enak. Enak. Itulah contoh tafsir indeks. Nah, jadi jangan aneh-aneh. Takwil itu bukannya tanpa dalil. Takwil mesti pakai dalil. Nih buktinya, takwil pakai dalil. Kalau tidak pakai dalil namanya apa? Menolak. Itu namanya ta'til. Ta, ain, to, ya, lam. Kelompok itu namanya mu'attilah. Nah, itu seperti orang-orang Mu'tazilah, ya enggak? Ila rabbiha nadhirah. Bagi orang-orang Mu'tazilah mustahil melihat Allah nanti di akhirat. Padahal ayatnya jelas. Ila rabbiha nadhirah. Kalau orang-orang ini mau menakwilkan melihat itu apa maksudnya? Apakah mengenal Allah? Itu kan itu masih. Karena ra'a, nadhara itu juga artinya apa? Memikirkan. Ya, tapi ini enggak. Kalau nolak mu'attilah. Apakah Mu'tazilah wallahu a'lam. Karena Mu'tazilah ini juga tidak separah-parah yang digambarkan orang juga ya. Orang kan terlalu parah. Atau Syiah juga orang terlalu parah menggambarkan Syiah. Enggak, itu Nailul Autar. Kan Syiah juga itu latar belakang penulisnya. Syaukani, San'ani. Ya, latar belakangnya Syiah juga. Siapa kalau pembaru pemikiran Islam? Murtada Mutahari. Siapa lagi nama saya enggak tahu, saya enggak baca bukunya juga ya. Murtada Mutahari, Mula Sadra, yang sering-sering disebut orang pemikiran modern, Mula Sadra, Murtada Mutahari itu kan Syiah semua. Tapi bukan Syiah Rafidah itu ya nak. Syiah itu ada Ja'fariyah, ada Zaidiyah, sama seperti Wahabi. Wahabi yang dekat dengan Ahlussunnah wal Jamaah, Wahabi apa? Wahabi Asil, Wahabi Roja atau kan itulah ya. Mereka NI. RI ya. Kan banyak Wahabi, Madkhali kah, Sururi kah. Yang paling dekat menurut saya Haraki. Yang PKS ya. Itu agak dekat.
Ya walaupun tauhidnya usul salasah ya enggak, walaupun dalam masalah amaliyah mungkin ada juga yang bid'ah-bid'ahnya, tapi masih dekat, duduk bersama masih nyambung lah. Ya, sama dengan Syiah Zaidiyah seperti itu. Sama dengan Mu'tazilah juga, enggak para amat juga perbedaan. Ada Mu'tazilah yang ekstrimnya, itu yang Mu'attilah, ya enggak. Ada juga yang enggak. Ada juga yang mirip dengan Maturidiyah. Sekarang Nabi Musa ya. Nabi Musa ketika berjalan di Wadi Tua nampak api. Di situ terdengar Allah bicara, ya enggak? Ya kan? Bagaimana proses Allah bicara dengan Nabi Musa ketika itu? Ya, kalau Maturidiyah bagaimana? Kalau Mu'tazilah, Allah buat pohon atau api itu mengeluarkan suara, ngomong kepada seperti itu. Berarti yang didengar oleh Nabi Musa itu makhluk. Nah, sampai ke situ pembahasan kan itu. Wah, kita ingin mentanzih Allah dari sifat-sifat makhluk. Ya, dan ini bukan makanan awam. Ini bukan makanan awam. Ya, yang didengar oleh Nabi Musa itu makhluk. Nah, kan seperti itu. Sebab instrumen yang dimiliki Nabi Musa adalah makhluk. Yang bisa diterima makhluk adalah Tuhan. Ini semua di Al-Quran kalamullah atau iya. Ini dibaca itu di awam. Mana paham awam? Enak salah-salah seperti ini. Ustadz-ustadznya aja nak paham itu. Entah paham apa itu makhluk, apa itu yang kalam qadim seperti itu, atau apa itu kalam yang munazal, kalam lafzi, kalam nafsi. Nak tahu yang seperti itu. Ya, Al-Quran kalamullah, ya. Manusia khalqullah. Ya nak? Sepakat nak Ustaz Budi? Manusia ini khalqullah nak? Khalqullah itu sifat Allah nak? Al-khalqu itu sifat Allah enggak? Berarti manusia ini sifat Allah. Ya sifat mengadakan kita itu. Kan itu ya. Al-Qur'an kalamullah. Ya nak, Al-Qur'an kalamullah. Apakah Al-Qur'an itu sifat Allah? Coba kita tarik kesimpulan Al-Qur'an kalamullah wal kalamu sifatun min sifatillah. Apakah Al-Qur'an itu sifat Allah? Anda. Sama seperti manusia. Manusia khalqullah wal khalqu sifatun min sifatillah. Apakah manusia menjadi sifat Allah? Oh ya, karena khalqun bermakna makhluk. Karena kadang-kadang masdar itu bermakna isim maf'ul. Sarah akan kena saya di recall. Ingat ya. Kan tasrif 10 fi madi mudhari' masdar mim. Kadang-kadang masdar itu bermakna isim maf'ul. Apa contoh? Bismillah. Isim itu masdar. Bismillah. Dengan nama Allah. Apakah kita mulai dengan nama Allah atau dengan Allah? Dengan zat yang dinamai Allah sebenarnya. Ya, hakikat pemaknaan bismillah itu bukan dengan nama Allah. Tapi dengan zat yang dinamai. Maka maknanya bimusammallah sebenarnya. Ya, Allah itu lafaz Allah kah? Enggak. Apakah Allah itu bunyi Allah? Enggak. Allah itu apa? Zat yang disebut Allah. Nah, berarti itu sebenarnya maknanya. Berarti isim di situ maknanya apa? Musamma. Kitab itu isim maf'ul atau isim masdar atau masdar? Kitabun. Masdar ya. Kitabun itu masdar. Tapi maknanya apa? Maktub. Dzalikal kitabu la raiba fih. Maknanya apa? Dzalikal maktubu la raiba fih. Nah, isim maf'ul kadang-kadang diredaksikan dengan masdar. Sama dengan itu. Ini khalqullah. Ini khalqullah. Saya khalqullah, Anda khalqullah. Maksudnya apa? Makhluqullah. Ya kan? Sama seperti Al-Qur'an kalamullah. Al-Qur'an mukallamullah. Iya, jadi nggak bisa dikatakan Quran itu makhluk ya, karena kalamullah. Iya. Al-Quran secara konsep ilmu Allah bukan makhluk. Tapi kalau sudah turun seperti bahasa Arab makhluk enggak? Ayolah, bahasa Arab makhluk. Bunyi makhluk. Huruf fa makhluk enggak? Huruf fa aja lah. Dalam Al-Quran ada fa. Al-Quran yang mana? Al-Quran yang sudah munazzal, sudah diturunkan. Ya, kita memahami kalam Allah itu dua. Kalam nafsi itu sifat Allah. Ya, kalau sudah munazal ciptaan Allah. Ya, karena Allah menciptakan bahasa sehingga Allah turunkan kalam dengan bahasa yang dipahami oleh
Khalqun sama alam itu kan sama-sama sifat Allah. Kalau khalqun nas Manusia muncul efek dari sifat khalaq. Al-Quran muncul efek dari sifat Tuhan. Jadi Quran tidak bisa dikatakan makhluk. Sekalipun tadi perantaranya kan lafaz Al-Quran makhluk, bunyi Al-Quran makhluk, tulisan Al-Quran paham ya? Itu panjang orang tanya, cek, kau nanti Al-Quran kau makhluk nak? Nih, Al-Quran ini makhluk nak? Makhluk nak nih Ustaz? Mentah-mentah makhluk boleh Ustaz pijak? Enggak boleh. Orang kan seperti itu, overthinkingnya seperti itu. Kalau kita katakan ini adalah makhluk, berarti boleh dipijak. Taang. Manusia itu juga makhluk, boleh dipijak. Manusia kan makhluk, boleh dipijak. Enggak. Makhluk itu ada yang hina, ada juga yang mulia. Al-Quran itu kertas biasa, ketika kertas biasa dituliskan di situ kalam-kalam mulia, kertasnya menjadi mulia. Tidak boleh dia nyuian, tidak boleh dia giah ke orang kapia. Ya, kalau Al-Quran mau dimusnahkan, tidak boleh dihanyutkan, harus dibakar. Ya, itu makanya memang rumit cara berpikir. Nah, kalau orang tidak mampu berpikir, jangan dibuka lo kaji kok kak awam. Oh, buka lah kaji kok kak awam. Al-Quran perdebatan antara Imam Ahmad dan Al-Ma'mun, entah bilu Al-Ma'mun layar saja awam pun tak tahu itu dibuka kak awam. Siapa Ma'mun tak tentunya. Atau mungkin pas apakah Khalifah Ma'mun tidak sampai ke sana. Al-Ma'mun itu kan Mu'tazilah. Bagi Mu'tazilah Allah itu tidak punya sifat. Itu sebenarnya. Sifat itu betul yang makhluk bagi Al-Ma'mun. Bagi Al-Ma'mun sifat kalam itu betul yang makhluk. Wa yu'awwalu dhahiru bid dalil, dan boleh menakwilkan yang zahir dengan dalil. Wa yusamma zahiran bid dalil, maka saat itu namanya apa? Zahiran bid dalil. Berarti lafaz ini sebenarnya zahirnya singa, tapi sekarang yang zahir apa? Orang pemberani. Kenapa Anda katakan orang pemberani? Karena ada dalil, makanya ini yang zahir. Ini ada dua kemungkinan. Kemungkinan ini 60%, kemungkinan ini 40%. Datang dalil. Datang tambahan voting di sini. Naik jadi turun. Ini yang zahir jadinya. Tapi zahirnya karena apa? Faktor luar. Dalil eksternal. Secara asli bahasa ini yang kuat. Ya, singa hewan buas. Secara yang lain ada kemungkinan manusia pemberani ada. Tidak bisa kita pakai ini. Kenapa? Karena asal dari lafaz itu apa? Zahirnya. Ya, al-aslu fil alfazi al-haqiqah. Asal dari lafaz kita pakai apa dulu? Hakikat bahasanya, secara bahasa. Tapi kalau ada dalil dari luar, lebih kuat orang pemberani tadi. Ai kama yusamma muawwalan. Sebagaimana dipanggil juga, disebut juga dalil yang sudah ditakwilkan itu apa? Muawwal. Ya, wa minhu, dan di antara muawwal itu apa? Qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, was-samaa'a banainaha bi'aidin. Wah, ini makanya kata Syekh Mustafa, orang kalau ngaku salafi, mau belajar Syafi'i, fikih dan usul fikihnya, tidak akan jadi salafi. Tidak akan jadi Wahabi. Nih. Wah. Ya, aid itu apa tuh? Aidin. Jamak dari tangan. Yadun, yadani, aidin. Dan langit kami bangun dengan tangan-tangan. Zahirnya adalah jamak dari tangan. Zahirnya aidin itu adalah jamak dari tangan. Wa dzalika muhalun fi haqqillahi ta'ala, dan itu mustahil pada hak Allah. Karena Allah itu tidak berbilang. Tauhid zat itu Allah satu mutlak. Tauhid zat itu maksudnya Allah satu mutlak. Apa arti satu mutlak? Allah tidak terdiri dari beberapa organ. Allah juga tidak bisa dibagi menjadi beberapa bagian. Itu tauhid mutlak. Ya, tauhid zat. Eksistensi Allah itu mutlak. Ustadz Ilham ada berapa sekarang nih? Bisa dibikin jadi dua enggak? Bisa, belah perutnya. Jadi dua. Ya enggak? Potong tangannya enggak? Ada berapa bagian Ustadz Ilham? Bisa jadi 10 potong nih enggak? Itu contoh. Allah enggak seperti itu. Ya, maka Allah kalau dibilang
Aidin, oh banyak Allah itu. Tangan Allah banyak, mata Allah banyak. Oh enggak bisa, berarti mustahil. Ya, laisa kamitslihi syai'un. Tapi itu bukan, kita enggak batalkan langsung dengan laisa kamitslihi syai'un, tapi ada nalar yang bermain di situ. Karena enggak pakai nalar enggak mungkin kita bisa paham. Nah, fasurifa ila maknal quwwati, maka dipalingkan makna aidin yang merupakan organ tubuh tadi kepada apa? Kepada makna kekuatan. Aidin itu artinya apa? Bukan organ tubuh tangan, tapi apa? Kekuatan. Dengan dalil apa? Bid dalilil aqliyil qati'i, dengan dalil akal yang kuat, bukan dalil ece-ece. Nah, sekarang laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang sama dengan Allah sesuatu apapun. Bagi orang biologi, makhluk, berarti kan Allah mustahil sama dengan makhluk. Bagi orang biologi, makhluk itu apa? Ada hewan, tumbuhan, dan manusia. Ada makhluk hidup, makhluk mati. Makhluk hidup, hewan, tumbuhan, manusia. Hewan itu ada yang betina, ada yang jantan. Ya, hewan ada yang bertulang belakang, ada yang tidak bertulang belakang. Yang hewan, tumbuhan ada yang akar tunggang, ada yang akar serabut. Maka Allah tidak akar tunggang, tidak akar serabut. Allah tidak laki-laki, tidak perempuan. Ya, itu dari pandangan biologi. Kan ilmu-ilmu ini apa istilahnya, mempelajari makhluk semua nih. Makhluk dalam kepala orang biologi apa? Bertulang belakang atau tidak? Allah bertulang belakang atau tidak? Tidak ini, tidak pula ini. Karena dua-duanya makhluk. Nah, bagi orang kimia, apa makhluk itu? Susunan dari partikel, atom-atom, ya enggak? Proton, elektron, neutron. Maka Allah tidak tersusun dari proton, elektron, neutron, partikel. Allah tidak seperti itu. Sebab itu makhluk sebenarnya. Bagi orang fisika, energi. Enggak. Alam ini adalah energi, ya enggak? Ada gelombang cahaya, gelombang suara. Maka Allah bukan Tuhan. Makanya suara itu, ya, saut itu bukan kalam Allah tanpa saut. Kalam Allah tanpa suara. Sebab suara itu makhluk. Suara itu makhluk. Ya, bagi orang awam, apa makhluk itu? Hitam, putih. Maka Allah tidak hitam, Allah tidak juga putih. Bagi orang awam, makhluk itu tidak halus, tidak kasih. Allah tidak halus, tidak juga kesat. Bagi orang awam, makhluk itu apa? Kalau tidak di luar, tidak di dalam. Maka Allah tidak di luar, tidak juga di dalam. Itu maksudnya syai'un itu. Apapun yang terpikir di kepala kita ketika membayangkan makhluk, terlepas dari apapun latar belakang kita, maka Allah tidak seperti itu. Ya. Nah, itu konsep jauhar arat secara logis. Bagi orang-orang filsafat enggak. Filsafat ini pangkal pemikiran, enggak. Seluruh makhluk ini dua saja. Sesuatu dan sifat sesuatu. Sesuatu dan sifat sesuatu. Ustaz Ilham, meja hitam. Meja itu apa tuh? Jauharnya. Hitam tuh aratnya. Allah tuh enggak dua itu. Meja ini bisa putih enggak? Bisa putih. Arat itu sesuatu yang muncul belakangan. Ustaz Ilham penyabar. Dari lahir penyabar tuh. Itu namanya apa tuh? Arat. Arat tuh sifat yang datang kemudian. Tapi Allah zat dan sifatnya, sifat tuh enggak datang kemudian. Sifat tuh tidak terpisahkan dari Allah, dari zat. Ya. Susah Ustaz memahami Allah tuh, kalau enggak di luar, enggak lu di dalam tuh cara memahami Ustaz. Kok susah? Simpel. Nih gelas nih jantan atau betina? Bukan jantan, bukan betina. Katanya tadi susah kalau enggak jantan. Kenapa enggak dikatakan nih jantan atau betina? Karena yang jantan betina itu cuma hewan atau tumbuhan yang kawin. Sedangkan ini enggak kawin. Ya enggak? Ini enggak kawin. Nih. Inilah. Ini lagi. Ini telanjang atau pakai baju? Tidak keduanya. Itu jawe. Telanjang atau pakai baju? Tidak keduanya. Sebab ini enggak ada aurat. Nah, sesuatu bisa dikatakan telanjang kapan? Ketika dia punya aurat. Tapi bisa juga buat tumbalnya. Itu enggak bisa juga disebut telanjang. Walaupun kita kasih bungkus, kita nyebutnya apa? Terbungkus, bukan berpakaian.
Ah, Ustaz Budi, di mana laut? Laut di mana? Salah. Tersinggung orang Medan apa? Tersinggung orang Banda Aceh apa? Tersinggung orang Tanjung Priok. Ya, maksudnya apa? Laut saja tidak bisa kita katakan di Padang, di Medan, tidak bisa. Kenapa? Begitu besar. Itu besar fisik loh. Itu besar fisik. Sedangkan Allah, kebesaran Allah tidak fisikal. Ya, makhluk saja tidak selalu kita batasi dengan sifat-sifat yang ada dalam kepala kita. Kalau tidak putih, tidak hitam, apa warna angin? Tidak hitam, tidak putih ya. Ya, seperti itulah contoh. Tidak hitam, tidak putih. Kenapa kita bilang? Tapi angin itu makhluk, tidak? Makhluk, sedangkan makhluk saja tidak selalu harus terkungkung dengan sifat-sifat yang ada di kepala kita. Sekarang dia ingin Allah terikat dengan sifat-sifat yang ada di kepala dia. Allah tuh harus di atas, tidak boleh di bawah. Allah tuh harus gadang, tidak boleh ketik tuh. Gadang tuh harus gadang secara fisik. Ya, Allah tuh harus bertempat. Kalau Allah tidak bertempat, berarti Allah tidak ada. Nah, itu takwaan. Taang itu, enak. Ya. Makanya bagaimana? Siapapun kita pasti menalar makhluk. Apakah kita biologis, apakah kita fisik, apakah kita alkemis, ya, apakah kita sekedar sosiologis? Tidak. Pasti kita akan memandang makhluk. Maka sesuai penalaran kita dengan makhluk, kita nafikan sifat-sifat makhluk itu pada Allah. Walaupun dalam Al-Quran disebut Allahu nuru samawati wal ard. Allah itu cahaya. Ini yang membuat orang-orang awam banyak tertipu. Kalau tidak duduk sifat 20, mudah tertipu. Nyo sedang berzikir, datang cahaya. Setan bisa meniru cahaya enggak? Setan bisa niru cahaya. Apa kata cahaya? Dah, kamu tidak perlu sholat lagi. Sayalah Allah. Ana nuru samawati wal ard. Kecik cahaya tadi. Nah, akulah cahaya langit dan bumi. Orang awam tadi, alhamdulillah. Tidak perlu ibadah lagi katanya. Tidak, boleh makrifat katanya. Itu contoh. Itu bahaya. Nah, orang-orang ini ditakutkan nanti ketika muncul Dajjal akan tertipu. Mereka punya gambaran fisik di sini. Allah itu. Fisik. Arasnya ada. Allah maha besar. 16 hasta. Tabarayna. Kemudian matanya lengkap. Tidak seperti mata Dajjal. Dajjal itu lah tahunya. Enggak. Walaupun mata Dajjal itu hilang satu. Tapi masa Dajjal keluar di akhir zaman gini? Enggak. Murah orang terkecoh apa jago Dajjal batu matanya cik manduk lawak ang hilang kami nak terima tu kan gampang tuh. Ini ditipu Mama Gupron aja tertipu apalagi tipu Dajjal. Ditipu dengan orang khalaf ngaku salaf aja mau. Gimana dengan tipuan Dajjal lebih parah daripada itu? Ya, hati-hati ini. Nah, jadi aidin itu kita batalkan dengan apa? Iya, dengan dalil nas. Apa itu? Laisa kamitslihi syai'un. Laisa kamitslihi syai'un. Apalagi dalilnya? Walam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad. Sedangkan jamak itu bukan ahad. Jamak itu bertentangan dengan ahad. Ahad itu artinya apa? Tunggal. Sedangkan aidin artinya apa? Tangan-tangan. Tangan-tangan itu tunggal atau jamak? Jamak. Batal. Berarti aidin ini maksudnya bukan organ tubuh, tapi apa artinya? Al-quwah. Nah, itu dalil. Baru kita takwilkan. Ya. Tangan Ustaz Ilham masuk rumah sakit. Tangan kanan Ustaz Ilham masuk rumah sakit. Apa artinya tuh? Tangan Ustaz Ilham masuk rumah sakit. Mustahil. Ada qarinah. Ada qarinah. Apa qarinahnya? Tidak mungkin tangan aja masuk rumah sakit. Ya, tangan saja tidak mungkin masuk rumah sakit. Itu kita qarinahnya akal enggak? Qarinahnya akal. Jadi jangan dimatikan akal ini. Ya, orang matikan akal ketika berjumpa dengan nas. Kalau akal mati berjumpa dengan dalil, berarti kita memahami dalil dengan dengkul jadinya. Karena akal hilang. Ya, yang dimiliki sahabat ketika datang kepada mereka ayat apa? Nih. Afala ta'qilun, afala tatafakkarun. Enggak berakal itu gilo, enggak usah langsung sembahyang lain. Astagfirullah. Menghilangkan akal itu dosa besar ya. Meng-off-kan akal itu dosa besar. Ya buktinya orang minum tua dicambuk 40 ya nak. Kenapa orang minum tua cambuk 40? Tua haram enggak? Ya. Babi haram enggak? Orang makan babi cambuk 40 enggak? Takzir hukumnya. Diserahkan pada hakim.
Hukuman orang makan babi diserahkan pada hakim. Tapi hukuman orang minum tua, Allah yang tentukan. Nabi yang tentukan. Apa itu? Dicambuk sebanyak itu had namanya. Allah yang batasi hukumannya. Kenapa? Berarti bukan semata-mata makan yang haram. Semata-mata mengonsumsi yang haram dosa. Ya, tapi minum tua selain dosa juga dikasih cambuk. Kenapa? Apa beda makan babi dengan minum tua? Menghilangkan akal. Sekarang mereka menghilangkan akal di majelis-majelis kajian. Ya, off-kan akal. Nah, jadilah lah orang-orang mabuk beragama. Tapi kalau zaman ini sabu-sabu macam kalau beli Islam Bisa dikiaskan dengan tua. Ya. Tapi barang-barang itu nak najis ya. Sabu-sabu, ganja itu tidak najis, tapi haram. minuman keras Najis. Nah, minuman keras selain haram juga najis. Ya. Itulah barangkali ya. Wallahu taala a'la wa a'lam.